kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dipindahkan Tuhan dalam catatan amal kita. Orang yang menggunjing kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menzalim kita, itu nikmat atas kita. Apa nikmatnya? Satu, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu dipindahkan Tuhan ke buku catatan amal kebaikan kita. وعد إعراض الخلق عنك نعمة عليك من ربك. Dan anggaplah berpalingnya makhluk daripada engkau itu satu nikmat atas engkau daripada Tuhan engkau. Orang yang mencaci maki kita, orang yang memfitnah kita, mengganggu kita, itu anggaplah nikmat yang diberikan Allah kepada engkau. Nikmatnya apa? Nikmat yang pertama, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya dipindahkan Tuhan dalam catatan amal kita. Orang yang menggunjing kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menzalim kita, itu nikmat atas kita. Apa nikmatnya? Satu, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu dipindahkan Tuhan ke buku catatan amal kebaikan kita. Jadi sembahyangnya tak kita pahalanya, puasanya tak kita pahalanya, sedekahnya tak kita pahalanya. Nah, amun inya kehabisan pahala, apa nang kita dapatkan? Dosa-dosa kita dipindahkan Tuhan lawan inya. Nah, itu satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita apabila ada orang yang mencela. Nikmat yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketinggian derajat seseorang, itu Allah pasti akan menjadikan ada orang zalim yang mengganggu dia. Misal Allah nama angkat derajat seseorang, itu pasti ada diciptakan Tuhan orang zalim yang menyakitinya. Ada orang zalim yang menggangguinya. Jadi bila hidup kita ini kada diganggu orang, hidup kita ini kada dimusuhi orang, hidup kita kada dicaci maki orang, itu kita kada akan bisa mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena itulah yang mempercepat, memperbanyak amal ibadah kita menempati kedudukan yang tinggi. Karena mungkin kita beramal seorang aja, kita sembahyang, kita berzakat, puasa, bersedekah, beramal seorang aja lambat naiknya. Tapi bila ada orang yang memitnah kita, ada orang yang mencaci maki kita, tambahan amalnya itu mempercepat kita untuk menempati martabat yang tinggi di sisi Allah. Nah, siapapun dalam perjalanannya, ulama-ulama dahulu, aulia-aulia dahulu, pasti ada orang-orang yang menzalim mereka. Pasti ada orang yang memusuhi mereka. Nah, dengan demikian mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi wa'udda, anggaplah berpalingnya makhluk dari engkau, menghina, mencela, mendahkan macam-macam, anggaplah itu nikmat atas engkau daripada Tuhan engkau. Imam Hasan Basri rahimahullah, apabila disampaikan kepada beliau, orang wahai Imam, tadi si Fulan tuh menyambati pian macam-macam, nyambati pian itu, nyambati pian ini. Jadi untuk karakan anggur, setalam kirim makan lawaninya, padahal aku terima kasih banyak
karena dengan sebabnya mencela aku maka bertambah amal kebaikanku. Nah jadi udah bilanglah, anggaplah berpalingnya makhluk dari engkau itu satu nikmat atas engkau dari Tuhan. Fa innahum law aqbalu alaik rubbama syagaluk an ta'atih. Ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang pertama, kalau orang mencaci maki kita, memusuhi kita, nikmat pertama amal kebaikannya pada kita dipindah Tuhan. Bila habis dosa-dosa kita pindah lawan inya. Nikmat yang kedua, dengan adanya disakiti orang, dicela orang, derajat kita makin tinggi di sisi Allah. Nah, nikmat yang ketiga, fa innahum law aqbalu alaik rubbama syagaluka an ta'atih. Bahwa mereka itu manusia-manusia ini jikalau berhadap atas engkau, artinya semuaan orang katuju lawan engkau, suka kepada engkau, itu rubbama syagaluka an ta'atih, kadang-kadang bisa menyibukkan engkau daripada taat kepada Allah. Nah, kita mabuk dengan kesukaan orang, mabuk dengan pujian orang, semua orang datang kepada kita, semua orang memuji menyanjung kita. Nah itu bisa-bisa mengganggu kita, nah bisa-bisa merusak kita daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ini betulita bi iqbalihim wa ta'zimihim wa sanaihim wa taraddudihim alaik fahzar min fitnatihim washkurillah alladzi satara masawiyaka anhum. Maka apabila engkau diuji, engkau diuji dengan berhadapnya manusia, mengagungkannya manusia, memujinya manusia, berdatangannya mereka kepada engkau, maka engkau hati-hati daripada fitnah godaan mereka. Dan bersyukurlah engkau kepada Allah yang Allah itu menutupi keaiban-keaiban engkau dari mereka. Jadi ini salah satu juga perjalanan orang yang menuju ma'rifat yang ditemui itu. Pertama diuji Tuhan dengan celaan, dengan fitnahan, dengan cercaan. Bila itu kita berhasil melaluinya dengan sabar, memaafkan, mendoakan mereka dengan doa kebaikan, berarti kita lulus daripada akabah ngarannya, daripada jalan sulit itu.